Rencana pemindahan ibu kota negara telah beberapa kali mencuat dalam sejarah Republik Indonesia. Jauh sebelum IKN Nusantara ditentukan, para pemimpin negeri ini sudah memutar otak untuk mencari pengganti kota Jakarta yang dinilai semakin sesak. Di era Presiden ke-1 RI Soekarno misalnya, kota Palangkaraya sempat diusulkan sebagai pusat pemerintahan. Namun rencana tersebut batal. Lalu muncul juga kawasan Jonggol, Jawa Barat untuk menjadi opsi ibu kota baru. Ide ini pun datang dari Presiden kedua RI Soeharto. Pada 1996, Soeharto menyetujui pengembangan kota mandiri tersebut yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kendati begitu, keputusan pengembangan kota mandiri itu tidak berlangsung singkat. Sebelum Kepres diterbitkan, pembahasan serius dilakukan oleh konsorsium PT Bukit Jonggol Asri yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh putra Presiden Soeharto Bambang Trihatmojo dan KS Tindo Group dengan Bappenas. Soeharto pun mengimbau pengembang proyek itu agar tidak menyengsarakan penduduk setempat. Di sisi lain, Soeharto pernah mengutip sebuah penelitian yang memproyeksikan sekitar 50% penduduk Indonesia pada 2030 tinggal di daerah perkotaan. Atas dasar ini, ide memindahkan ibu kota datang. Soeharto menegaskan Jakarta saat itu memang telah memiliki beberapa kota satelit seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Namun, Soeharto menyadari kota satelit tersebut sudah tidak memadai, apalagi pada masa mendatang. Soeharto mencontohkan banyaknya orang yang tinggal di daerah timur, tetapi bekerja di kawasan barat. Karena mereka menggunakan kendaraan, maka lalu lintasnya menjadi semrawut. Namun, yang ditekankan Soeharto pada saat itu adalah proses pembangunan kota baru, pentingnya upaya menghindari penggusuran terhadap masyarakat setempat. Kepada pengembang PT BJA, Soeharto meminta agar mereka bekerja secara berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kesan pembangunan akan memelaratkan menimbulkan kesengsaraan. Adapun luas keseluruhan Bukit Jonggol Asri mencapai 30.000 hektar yang terbagi atas kawasan perkotaan 15.000 hektar. Kawasan perkotaan meliputi kawasan industri, kantor pemerintahan, pusat pendidikan, gelanggang olahraga, stasiun kereta api, dan tempat pemakaman umum. Kawasan non-perkotaan yang disiapkan seluas 15.000 hektar sisanya akan dibangun hutan lindung, persawahan, dan taman safari. Lantaran di Bukit Jonggol Asri akan dibangun kawasan industri, Soeharto juga menekankan agar dilakukan perencanaan yang matang. Keinginan Soeharto membangun kawasan Jonggol melalui perusahaan anaknya menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Properti, mulai dari soal izin dan studi kelayakan yang terkesan dipaksakan, tenaga ahli yang mengerjakan, hingga pengalaman pengembang. Sementara itu, pakar arsitektur perkotaan M. Danisworo mengatakan sebagai kota baru, Jonggol harus memiliki pilar penyangga dan penggerak roda ekonominya.
Pada 1998, Konsorsium Pengembangan Bukit Jonggol Asri mati suri terantuk krisis ekonomi. Proyek ini sempat terkatung-katung hingga kemudian muncul PT Sentul City Tbk yang akhirnya mengakuisisi BJA. Emiten dengan proyek Kota Mandiri Sentul itu pada Januari 2010 menguasai 88% saham Bukit Jonggol. 6 bulan berselang atau tepatnya Juli 2010, Sentul City mengundang PT Bakriland Development Tbk untuk berbagi proyek. Kedua perusahaan berbagi pemilikan, masing-masing 50% untuk perusahaan ini. Kongsi ini tak berjalan lancar. Pada April 2013, Sentul City membeli seluruh saham Bakriland. Sekira 2019, wacana untuk memindahkan ibu kota ke Jonggol kembali mencuat sebagai alternatif dari opsi ke Pulau Kalimantan. Namun, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan pilihan ke Pulau Borneo, tepatnya di Penajam Pasar Utara. Ibu kota itu pun dinamakan Nusantara. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.